Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur golongan 13. Unsur golongan 13 terdiri dari unsur boron, aluminium, talium, gallium, dan indium. Untuk yang pertama, boron. Boron merupakan unsur semi logam dan tidak terdapat bebas di alam. Unsur boron bersifat metaloid, yaitu memiliki sifat di antara sifat logam dan non-logam. Di antaranya semikonduktor terhadap listrik dengan kenaikan konduktivitas yang beriringan dengan naiknya suhu. Sebagai unsur metaloid, boron dapat memiliki struktur kristal tetrahedral dan rhobohedral. Ketika boron berbentuk kristal, boron sangat stabil atau tidak reaktif. Kristal boron sangat keras dan tahan terhadap panas atau suhu tinggi yang direpresentasikan dengan titik lelehnya yang sangat tinggi. Senyawa-senyawa populer yang berikatan dengan boron, diantaranya yang pertama yaitu asam borat. Asam borat merupakan padatan putih yang sebagian larut dalam air. Yang kedua, asam tetrafluoroborat merupakan asam kuat. Yang ketiga, boron halida. Yang keempat, boron trifluorida yang berupa gas. Yang kelima, boron triklorida yang memiliki fasa gas. Yang keenam, boron tribromida yang berbentuk cair. Dan yang ketujuh yaitu boron triiodida. Boron juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya untuk yang pertama, boron digunakan untuk mengendalikan reaksi nuklir sebagai penyerap neutron yang baik. Yang kedua, boron oksida digunakan dalam pembuatan kaca dan keramik. Yang ketiga, asam borat digunakan sebagai antiseptik dan yang lainnya. Yang kedua, itu ada unsur aluminium. Aluminium adalah logam yang paling melimpah di dunia dan merupakan unsur ketiga paling umum yang terdiri dari 8% kerak bumi. Aluminium memiliki kepadatan sekitar sepertiga dari baja atau tembaga, sehingga menjadikannya salah satu logam paling ringan. Aluminium secara alami menghasilkan lapisan oksida pelindung dan sangat tahan korosi. Keunggulan aluminium yaitu berat ringan, tahan korosi, konduktor panas yang baik. Aluminium merupakan unsur yang sangat reaktif dan reduktor yang baik. Beberapa senyawa aluminium yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan industri diantaranya aluminium sulfat digunakan dalam industri kertas dan mordan, dan tawas digunakan untuk mengendapkan kotoran pada penjernihan air. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada unsur gallium. Gallium adalah logam yang dapat meleleh di tangan. Gallium padat cukup lunak sehingga bisa dipotong dengan pisau. Gallium tidak terdapat dalam bentuk murni di alam. Gallium sebenarnya lebih melimpah dari timbal, tetapi lebih sulit diakses karena tidak terkonsentrasi selektif dalam mineral, sehingga persebarannya cenderung luas. Gallium merupakan logam yang tidak reaktif dan tidak beracun. Sifat ini membuat gallium aman digunakan oleh manusia dan lingkungan, sehingga sering dimanfaatkan untuk membuat termometer suhu tinggi, barometer, dan AC. Kegunaan gallium diantaranya, yang pertama, gallium paling banyak digunakan dalam bidang elektronika. Yang kedua, senyawa gallium nitrida digunakan sebagai semikonduktor dalam teknologi Blu-ray. Yang keempat yaitu ada unsur indium. Indium adalah unsur yang paling melimpah di kerak bumi, kira-kira 160 ppb. Kira-kira sama melimpahnya dengan kadmium. Indium merupakan logam yang sangat lembut seperti natrium dan bisa dipotong menggunakan pisau. Pada suhu dan tekanan standar, indium mengkristal dalam sistem kristal tetragonal yang berpusat pada muka. Indium bersifat reduktor kuat karena indium mudah mengalami oksidasi menjadi indium 3 yang lebih stabil dalam bentuk senyawa. Aplikasi dan kegunaan indium diantaranya, indium memiliki banyak aplikasi yang berhubungan dengan semikonduktor, dan pada tahun 1950-an
Butiran kecil indium digunakan untuk pemancar dan pengumpul PNP transitor sambungan dui kutub. Dan yang kelima yaitu ada unsur talium. Talium merupakan unsur tidak berwarna dan tidak berbau dalam bentuknya yang murni. Bentuk murni talium tersedia di kerak bumi. Talium adalah logam yang sangat lembut yang bisa dipotong dengan pisau pada suhu kamar. Logam talium sangat beracun dan pernah digunakan sebagai bahan racun tikus dan insektisida. Namun, karena diketahui unsur ini dapat menyebabkan kanker, penggunaan unsur talium untuk hal tersebut telah dikurangi atau dilarang di banyak negara. Kalium juga memiliki banyak manfaat. Untuk yang pertama yaitu talium digunakan sebagai bahan semikonduktor pada selenium. Yang kedua, radioaktif talium-201 digunakan untuk kegunaan diagnosa pada pengobatan inti. Talium merupakan logam yang reaktif. Reaksi-reaksi pada talium yaitu diantara reaksi talium dengan air akan menghasilkan gas hidrogen, reaksi talium dengan udara, dan reaksi talium dengan asam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.